Oke, kita lanjutkan materi kita mengenai gaya magnetik, di mana pada gaya magnetik ini sebuah penghantar yang berada dalam medan magnet atau dikatakan dengan induksi magnetik akan mengalami gaya yang disebut dengan gaya Lorentz, karena yang menemukan ini adalah si Lorentz, di mana gaya Lorentz ini merupakan gaya akibat adanya interaksi antara arus listrik dengan medan magnet. Oke, arah, kita berbicara arah di sini. Artinya ketika kita berbicara gaya, gaya itu merupakan suatu besaran vektor. Besaran vektor itu dia otomatis memiliki nilai dan dia akan memiliki arah. Itu yang paling penting. Maka di sini kita akan berbicara mengenai arahnya. Seperti yang saya jelaskan tadi, kamu harus mampu harus mampu menentukan arah daripada gaya magnetik atau gaya Lorentz. Sama seperti yang kemarin, pada medan magnetik dia memiliki arah. Bagaimana cara kita menentukan arah? Cara kita menentukan arah itu seperti ini. Misalkan tangan kanan ini dia dibuat dikepal seperti ini, tetapi jari telunjuknya itu kita naikkan ke atas. Seperti ini dia. Inilah dia untuk menentukan arah pada medan magnetik. Caranya bagaimana? Yang jempol ini, ya kan? Yang jempol ini dia menyatakan apa? Dia menyatakan arah arus listriknya. Sedangkan jari yang 4 ini dia menyatakan arah medan magnetiknya. Seperti ini. Misalkan kalau pulpen ini merupakan suatu penghantar listrik, ini penghantar listriknya ini, arah listriknya ini mengarah ke atas. Kita misalkan dia mengarah ke atas, maka otomatis kalau kita buat posisinya seperti ini, ya kan? Karena ini menyatakan arah. Sedangkan kalau misalkan ini penghantar ini, pulpen ini, dia posisinya ke bawah. Oke, posisinya ke bawah. Maka ini harus kita buat ke bawah. Bagaimana caranya ini ke bawah, jempol kita ini? Ya posisinya ya seperti ini. Iya kan? Posisinya itu seperti ini. Demikian juga ketika arahnya ini dia mengarah ke kanan. Oke, saya buat dia mengarah ke kanan. Otomatis bagaimana agar tangan kita ini, arah listriknya ini ke kanan, maka posisinya kita buat seperti ini. Iya kan? Atau seperti inilah yang paling bisa. Oke. Maka kalau dia berada di bawah, posisinya dia seperti ini. Ketika dia berada di bawah, maka arah daripada medan magnetiknya itu yang berada di bawah ini dia bagaimana? Dia menjauhi, ya kan? Dia kan seperti ini. Ini arahnya. Kalau di bawah dia menjauhi, sedangkan kalau ke atas dia itu mendekati. Ini dia menjauhi, ya kan? Dia kan jauh dari pembaca, kan pembacanya adalah saya. Dia jauh menjauhi pembaca ketika di bawah. Sedangkan kalau dia di atas, ini bagaimana? Dia ini di atas mendekati. Arahnya ini kan mendekati saya. Nah, itulah dia untuk menentukan arahnya. Sekarang kita berbicara mengenai gaya magnetik. Maka untuk gaya magnetik, posisi tangan ini bukan dikepal, tetapi bagaimana? Dia dibuka. Iya, seperti ini dia. Jangan dihembus. Gitu, itu nggak boleh. Itu nanti kamu berduaan sama pacar kamu atau sama siapa saja. Oke, dia seperti ini. Tangannya ini dia dibuka, ya kan? Seperti ini, ya. Tangannya ini dia dibuka, maka tetap jari jempol ini atau ibu jari ini dia menyatakan arah arusnya. Dia menyatakan arah arusnya. Sedangkan jari yang 4 ini menunjukkan apa? Tetap dia menunjukkan arah medan magnetik. Ini dia menunjukkan arah medan magnetik. Berarti dia ketika posisinya seperti ini, berarti ini dia menunjukkan arah, ini dia menunjukkan arah medan magnetik. Sedangkan kalau telapak tangan kita ini, berarti kalau saya buat posisinya seperti ini, telapak tangan saya ini kan mengarah ke atas, ya kan? Maka telapak tangan ini dia menunjukkan arah gaya Lorentz-nya.
menunjukkan arah gaya Lorentz. Itulah dia untuk menentukan arah gaya magnetik. Ya, saya rasa sudah jelas saya menjelaskan. Kalau belum, silahkan kamu putar lagi video yang telah saya buatkan. Besarnya untuk gaya Lorentz, yang pertama di sini, untuk gaya Lorentz itu yang pertama berbanding lurus dengan kuat medan magnetik. Berbanding lurus dengan kuat medan magnetik. Yang kedua, berbanding lurus dengan kuat arus listrik. Dia berbanding lurus juga. Dan berbanding lurus dengan sinus sudut antara arah arus dengan arah medan magnetiknya. Dia semua berbanding lurus. Maka bagaimana dengan persamaannya? Maka persamaannya itu dia dapat dituliskan seperti berikut ini. Oke, baik. Kita di sini akan saya menjelaskan bagaimana besarnya gaya Lorentz. Tadi sudah saya katakan bagaimana itu besar-besar daripada gaya Lorentz. Maka di sini akan saya buat dia di dalam bentuk persamaan, di mana persamaan itu gaya Lorentz. Berarti gaya itu sering dia dibuat menjadi F, ya kan? Yang pertama itu ada dia F, di mana F ini dia menyatakan gaya, di mana gaya ini boleh dibuat persamaannya menjadi sesuai dengan persamaan yang saya katakan tadi, berbanding lurus dengan kuat medan magnetik. Berarti dia berbanding lurus, berarti itu adalah B. B itu adalah induksi atau kuat medan magnetik. Maka dia dikali dengan arus, karena dia berbanding lurus juga dengan arus, maka dia dikali dengan arus, dan dia dikali dengan berapa panjang daripada kawat tersebut, berarti dia dikali dengan L. Dia tetap berbanding lurus. Selanjutnya dia berbanding lurus dengan sinus sudut antara kuat arus dengan arah medan magnetik, berarti dia berbanding lurus dengan sinus, berarti dia dikali dengan sinus antara arah arus dengan arah medan magnetik. Maka kalau dia digambarkan kira-kira seperti ini. Misalkan ini dia adalah arah medan magnetiknya, saya buat dia yang putus-putus seperti ini. Selanjutnya, kalau arah medan magnetik itu harus banyak dia seperti ini, maka saya buat 3 aja dulu. Maka arahnya ini dia mengarah ke sini semua, mengarah ke arah kiri. Inilah dia untuk medan magnetiknya. Selanjutnya, arusnya itu bagaimana? Arusnya itu saya gambarkan dia mengarah ke atas seperti ini. Inilah dia arah daripada arus listrik. Di sini saya buat tadi yang pertama ini adalah medan magnetiknya. Yang kedua di sini ada arusnya di sini. Arusnya ini saya buat dia mengarah ke atas seperti ini. Ini adalah I-nya. Dan arah gayanya itu bagaimana? Arah gayanya itu pasti otomatis dia ke atas menggunakan kaidah tangan kanan tadi. Maka ini arah gayanya. Sedangkan sinusnya itu yang mana? Sinusnya itu dia adalah yang ini. Sinusnya itu kita ambil aja dia yang satu yang ini. Saya buat dia seperti ini. Maka inilah dia yang dikatakan dengan tetanya. Inilah dia yang dinyatakan dengan teta. Atau itulah dia menjadi sudut antara arah arus dan arah medan magnetik. Berarti di sini dia harus dikali dengan sinus teta. Selanjutnya itu adalah gaya Lorentz pada muatan bergerak. Bagaimana ini gaya Lorentz pada muatan yang bergerak? Di sini seperti yang tadi, untuk gaya magnetik persamaannya itu ada yang ini. Untuk gaya magnetik persamaannya yang ini saya tuliskan di bawah bahwa gaya magnetik itu F itu nilainya sama dengan B dikali dengan I dikali dengan L dikali dengan sinus theta. Karena di sini kita berbicara mengenai listrik, di mana I ini adalah arus. Apa itu persamaan daripada arus? Persamaan daripada arus, kalau kamu masih ingat, ini kita pelajari kemarin,
arus ini persamaannya adalah banyaknya muatan yang mengalir, ya kan? Banyaknya muatan yang mengalir Q dibagi dengan waktu. Artinya dia banyaknya muatan yang mengalir dalam satuan waktu. Itulah dia untuk arus listrik. Oke, selanjutnya karena dia bergerak. Ketika sebuah benda itu bergerak, otomatis bagaimana? Otomatis dia memiliki kecepatan. Artinya ada dia kecepatan di sini V. Kecepatan itu apa rumusnya? Ketika kita belajar mengenai gerak lurus, maka kecepatan itu persamaannya adalah L, ya kan? Atau jarak dibagi dengan waktu. Oke, kita menggunakan L di sini, yaitu jarak dibagi dengan waktu. Maka kalau dia ditanya L atau jaraknya itu apa? Jaraknya itu adalah kecepatan dikali dengan waktu secara matematikanya, ya kan? Secara matematikanya dia dapat seperti ini. Oke, selanjutnya semua persamaan ini kita masukkan kita masukkan ke persamaan yang di atas ini. Oke, kita masukkan. Maka dia menjadi bagaimana hasilnya? Maka hasilnya itu adalah F sama dengan B dikali dengan I. I itu apa? I itu adalah yang ini, muatan dibagi dengan waktu. Maka kita buat muatan dibagi dengan waktu dikali dengan L dikali dengan L. L itu apa? L itu adalah kecepatan dikali dengan waktu. Maka dia dikali dengan sinus theta. Sekarang kita kalikan waktu dengan waktu, boleh kita coret. Maka tinggal apa? Tinggallah gaya sama dengan medan magnetik dikali dengan muatan dikali dengan kecepatan dikali dengan sinus theta. Maka itulah dia gaya Lorentz pada muatan yang bergerak dalam medan magnet. Ya, karena di sini arus listrik adalah aliran muatan-muatan yang bergerak, maka ada dia muatannya yang ini. Maka muatan yang bergerak itu dalam medan magnet juga mengalami gaya Lorentz atau gaya magnetik. Oke, contoh soalnya itu seperti ini. Jika diketahui pada sebuah kawat yang dialiri arus listrik 10 ampere, berarti I-nya itu adalah 10 ampere dengan mengarah ke atas. Oke, yang berada di dalam suatu medan magnetik, berarti medan magnetik itu adalah B, yaitu 0,5 Tesla dengan ikut membentuk sebuah sudut 30 derajat terhadap kawat tersebut. Oke, berarti di sini dikatakan bahwa antara medan magnetik dengan arah arusnya itu dia membentuk sudut 30 derajat. Apabila panjang kawat tersebut adalah 10 meter, berarti di sini diberitahu nilai daripada L-nya adalah 10 meter. Pertanyaannya adalah tentukan besar dari gaya Lorentz yang akan dialami oleh kawat tersebut. Berarti yang ditanya itu adalah F. Maka penyelesaiannya bagaimana? Maka boleh kita buat jawabnya seperti ini. Karena tadi sudah ada yang diketahui di sini, yang ditanya itu adalah besar daripada gayanya, maka persamaan daripada gaya itu apa? Persamaan daripada gaya itu adalah yang ini. Nilainya adalah F dikali dengan B dikali dengan I dikali dengan L dikali dengan sinus theta. Maka tinggal kita masukkan B itu tadi berapa? Nilainya adalah 0,5 Tesla dikali dengan I itu berapa? I-nya itu adalah 10 ampere dikali dengan L-nya itu berapa? L-nya itu adalah 10 meter dikali dengan sinus theta. Berarti di sini adalah sinus 30. Maka nilainya itu adalah 0,5 kali 10, nilainya adalah 5. Maka 5 dikali dengan 10 nilainya adalah 50 dikali dengan sinus 30. Sinus 30 itu berapa? Nilainya adalah setengah. Maka nilainya ini kalau kita kalikan 50 kali setengah nilainya adalah 25. Satuannya ini menjadi apa? Satuan daripada gaya itu adalah Newton. Baik, itulah dia contoh soal yang saya berikan kepada kamu. Maka akan saya
lampirkan juga soal yang akan kamu kerjakan. Demikianlah dulu pertemuan kita untuk hari ini. Maka silahkan kamu belajar lagi di rumah, banyak lagi pelajari. Boleh kamu mencari materi ini dari buku yang dari sekolah. Boleh kamu mencari materi ini dari internet juga. Boleh kamu mencari materi ini dari sumber-sumber buku yang lain. Artinya di sini kamu bebas untuk belajar. Boleh kamu merdeka belajar, ya kan? Dari mana saja sumbernya tidak ada masalah. Oke, itulah dia untuk hari ini. Silahkan kamu banyak latihan mengerjakan soal, ya kan? Karena kamu sudah kelas 12, sebentar lagi akan tamat, ya kan? Kalau kamu ingin melanjutkan sekolah kamu lagi, maka untuk mendapatkan perguruan tinggi yang kamu sukai, artinya kamu harus berjuang, harus banyak latihan mengerjakan soal. Baik, hanya itu aja pertemuan kita untuk hari ini. Kita akan bertemu di pertemuan berikutnya. Tetap salam dari saya, nasihat dari saya. Itu tadi, belajar di rumah lebih giat lagi, tetap jaga kesehatan, tetap rajin olahraga, agar tetap sehat. Baik, hanya itu aja. Saya tutup pertemuan ini dengan mengucapkan banyak-banyak terima kasih.